Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Masih segar teman-teman untuk mengikuti sesi keempat pada malam hari ini? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, aku mau mengajak bertanya tentang testimoni dari salah satu teman kita terkait games pada hari ini. Aku akan tunjuk David. Boleh sharing ke depan tentang bagaimana games yang sudah dilalui hari ini? Oke, beri tepuk tangan untuk David teman-teman. Ya, halo teman-teman. Ya, aku David. Tadi yang jadi pemimpin di Treasure Hunter gitu ya. Itu tadi ya kalau sedikit berbagi, sebelum kita ke situ ya ada games di mana dari 24 kelompok itu kita dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1 sampai 6, 7 sampai 12 dan seterusnya. Kebetulan tadi kelompok kami jadi yang pertama, tapi poinnya adalah ditawarin untuk bantu kelompok yang lain. Dan kurasa itu juga ditawarin ke teman-teman gitu. Di subgrup 2, 3, 4, subgrup 2 tadi kalau nggak salah itu belum kelar. Nah, ketika kami ditawari ada 2 respon. Satu menolak, nggak mau bantu. Satunya lagi mau bantu tapi nggak mau gerak gitu. Dan kurasa respon kita ketika udah lelah main game yang nggak bisa dimenangkan, males, itu wajar gitu. Dan tapi bukan itu inti gamenya. Andai kata tadi nggak selesai, emang benar kita nggak bakal main game besar, tapi esensinya nggak dapat ketika kita nge-skip teman-teman kita yang udah berusaha, ketika kita nge-skip teman-teman kita yang udah perjuangin untuk mikirin games yang sesuai dengan tema ini gitu. Tadi apa yang ku pelajarin sebenarnya di persekutuan itu bukan tempat orang-orang yang pintar. Bahkan tadi di PA, kalau teman-teman ingat kata-kata terakhir, persekutuan itu butuh orang-orang bodoh yang setia mencintai Allah gitu. Persekutuan gak butuh orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang syarat akan kelemahan yang menyadari itu. Seperti Musa yang walaupun visinya kelihatan bodoh, tapi dia tetap punya prinsip mencintai Allah gitu. Apa yang mau aku bilang malam ini, dari games itu aku belajar ya, walaupun capek pelayanan itu ya, ada banyak hal yang gak bisa kita sentuh, ada banyak orang yang keras kepala gak mau bantu ya, tapi sekali lagi pelayanan itu ya tetap perlu diperjuangkan teman-teman. Sekian, makasih. Terima kasih David untuk sharingnya. Kiranya teman-teman juga boleh menikmati apa yang tadi teman-teman rasakan ketika games ya. Dan relasi yang didapat, kiranya kita berdoa itu juga boleh terus dijaga sampai nanti teman-teman kembali ke kampus masing-masing. Oke. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sadarkah kita bahwa selama ini kita sering gagal dalam melayani? Berapa sering kita menghilang dalam pelayanan kita? Berapa sering kita menganggap pelayanan hanya sebuah job desk? Seringkali kita asal-asalan dalam pelayanan, mengerjakan seadanya, mepet deadline sehingga tidak memberikan yang terbaik. Berapa sering kita mengabaikan AKK kita, lalu sibuk dengan bisnis, terlalu berambisi dengan nilai akademis, terlalu sibuk dengan lomba dan mengejar prestasi. Kita beralasan semuanya untuk pelayanan. Tetapi ketika kita melihat isi hati kita, siapakah yang sebenarnya sedang kita layani?
Berapa sering kita mengabaikan jemaat yang hadir dalam persekutuan. Kita malah asik sendiri dengan teman pengurus lain. Bahkan kita lupa untuk follow up mereka. Bagaimana respon Tuhan dengan kegagalan kita? Apakah Dia kecewa kepada kita? Meninggalkan kita ketika kita gagal? Shalom teman-teman. Kita telah melewati berbagai rangkaian sesi hari ini. Dan di sesi kali ini kita akan melihat kasih karunia Allah lewat kisah Paulus. Teman-teman, aku mengajak kita untuk bersuka karena anugerah Tuhan telah memanggil kita menjadi pekerjanya. Mari dengan berdiri kita naikkan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Mari kita membuka ibadah malam hari ini di dalam doa. Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kekuatan dan kasih karunia Tuhan bagi kami. Malam hari ini Bapa, kami rindu kembali bersekutu untuk melihat Tuhan apa yang akan Engkau ajarkan bagi kami, secara khusus dari kisah Paulus. Kiranya Tuhan Engkau melawat setiap hati kami yang mungkin datang dengan kelemahan fisik,
Kami yang mungkin juga rentan Tuhan akan ngantuk pada malam hari ini, tapi kami rindu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, kiranya Engkau bersemayam Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam ibadah pada malam hari ini, Kristus boleh dirajakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, bersekutu, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Mazmur 51 dari ayatnya yang pertama sampai ke-9. Aku akan membaca ayat yang pertama sampai ke-3, dilanjutkan oleh teman-teman secara bergantian hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari teman-teman menundukkan kepala. Saat ini aku mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari sama-sama kita mengaku dosa di hadapan Allah. Sambil singer akan menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku. Hai pelayan Tuhan, dengarkan dan hayatilah kasih dan pengampunan Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu ini. Menjulang nyata di atas bukit Kala.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan berdiri kita naikkan lagu ini, Jesus shall take the highest honor. Son of the living God.
Niko dipersilakan. Berkenanlah ya Allah atas segala pujian dan penyembahan kami. Berkenanlah ya Allah Tritunggal, persembahan kehidupan kami. Kiranya tidak hanya dengan mulut dan nyanyian kami, tetapi seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami menjadi penyembahan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, bekerjalah ya Roh Kudus, singkapkanlah keberadaan kami, agar kami betul-betul menyadari ketidaklayakan kami, menyadari kebobrokan kami, dan itu membawa kami takjub betapa ajaib anugerah Allah, Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, diserahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi, berfirmanlah bagi kami, singkapkan kenyataan keadaan kami, dan singkapkan ya Tuhan betapa ajaib anugerah Allah itu menolong kami dengan penuh keberanian dan kerendahan hati menghadap tahta anugerah Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya awali tadi ketika Bang Dio bertanya apa kabar? Dan selalu jawaban kita luar biasa. Nah, kalau mau jujur, begitu juga saya lihat tampang kita luar biasa juga keseruan kita hari ini. Mungkin luar biasa juga capeknya saat ini, luar biasa juga ngantuknya. Maka ayo kita bekerja sama. Kalau kamu lihat temanmu udah mulai gitu, agak senggol dia. Oke, lalu ingatkan, jangan saling berdua-berdua. Jadi paling tidak adalah penggantian kalian, ada shift kalian untuk saling mengingatkan ketika teman-teman mengalami kelemahan fisik pada malam hari ini. Jadi saya rindu apa yang tadi diungkapkan oleh Bang David, kita lemah tapi kita dikuatkan malam ini. Nah, di dalam sesi ini kita akan belajar dari satu tokoh yang Alkitab menunjukkan dia tampaknya begitu kuat. Alkitab mencatat kesaksian kesetiaannya sampai akhir di tengah-tengah tantangan yang sedemikian besar. Tadi saya minta teman-teman baca 2 Korintus 11 ayat 23 dan 28. Kalian akan lihat di situ betapa hebat, betapa luar biasa dia bertahan sekalipun tidak hanya setengah mati. Saya ambil salah satu bagian yang dikatakan itu, dia disesah 5 kali. Apa artinya? Dicambuk 5 kali. Dan setiap kali dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Itu kan seharusnya kalau teman-teman ber-PA menimbulkan pertanyaan dong. Kenapa sih Paulus? Apakah Paulus gak belajar matematik? Gak belajar di FMIPA UI sehingga dia gak bisa ngurangin 40 kurang 1. 40 kurang 1 pukulan itu menunjukkan karena 40 pukulan itu, kalau dia belum hukuman mati, 40 hukuman, 40 kali dicambuk dianggap bisa mematikan. Maka Paulus gak setengah mati. Kalau setengah mati berapa pukulan? 20 per 40 kali pukulan. Paulus apa? Kalau 39 per 40 kali pukulan, Paulus ngapain? Bukan setengah mati lagi. Mati. Udah dianggap mati. Dan itu yang terjadi di Efesus. Dia diseret. Pada waktu itu kenyataannya setiap kali yang sudah dianggap mati, diseret ke luar kota. Dan Paulus pernah diseret di luar kota karena dianggap sudah mati. Teman-teman, itu profil, tapi dia berkata, kalau kita baca dia bertahan. Sehingga
profil yang sangat kuat ini kadang-kadang gak relate kemudian dengan kita. Bagian-bagian tentang kelemahan dirinya, kegagalannya, keberdosaannya jarang diekspos dalam khotbah-khotbah. Sehingga mungkin kita kehilangan rahasia dari ketekunan dan kesetiaannya. Nah teman-teman, siapa dia? Jelas tadi udah saya khotbah. Rasul Paulus yang kita akan ekspos. Dan malam ini betul-betul kita akan menyorot apa yang mungkin jarang disorot tentang keberdosaan Paulus. Kita ada banyak bicara tentang kelemahan-kelemahannya. Ada yang dia katakan duri dalam daging, walaupun itu mungkin merujuk kepada kesombongannya. Juga mungkin Paulus bukan pribadi yang menarik. Kenapa? Di Galatia dikatakan dia bahkan penampilannya menjijikkan. Kemungkinan karena penyakit fisiknya. Jadi Paulus mungkin ada yang berkata penyakit mata yang begitu menjijikkan. Itulah Paulus. Jadi bukan profil seperti yang kita bayangkan. Wow, Paulus ganteng, no. Paulus penakut. Kepada Korintus dia katakan, bahkan aku gak berani mengatakannya kepadamu kalau aku bertemu. Sebab itu aku tulis surat. Teman-teman, Paulus dengan segala kelemahan dirinya itu yang akan kita lihat. Dan malam ini kita akan lihat keberdosaannya. Teman-teman, saya mulai dari keberdosaannya, latar belakangnya. Kita tahu bersama ketika mulai penganiayaan yang hebat. Kemudian Stefanus mati dan salah satu saksinya siapa? Saulus yang kemudian kita kenal menjadi Paulus. Setelah Stefanus mati dicatat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Gak hanya menyeret laki-laki dan perempuan untuk dipenjarakan. Lalu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Paulus hatinya berkobar-kobar untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar untuk mendapatkan surat kuasa. Lalu masuk rumah-rumah ibadat. Ketemu perempuan, laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah penyebutan bagi orang Kristen pada waktu itu. Dibunuh, diseret dan dibawa ke Yerusalem. Jadi teman-teman seperti yang saya katakan tadi. Apalah FIB? Yang katanya kepada teman-teman dosen berkata, welcome to the hell. No, Paulus ini bukan seorang yang berkata shalom. Dia seorang yang sedang mengancam, membunuh orang-orang Kristen. Itulah latar belakang Paulus. Itulah sebabnya di 1 Timotius 3 dia mengatakan dirinya, aku adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Dan apakah yang seharusnya didapatkan, yang layak diterima oleh seorang penghujat, penganiaya dan seorang yang ganas? Paulus sangat tahu bahwa dia sangat tahu hukum Taurat. Seorang yang kemudian terbukti penghujat Allah, penganiaya jemaat Allah, orang yang ganas, hukumannya gak ampun, mati binasa. Alih-alih layak menjadi pelayan. Teman-teman kan kita selalu bergumul, besok itu kita akan bawa di sesi berikutnya. Kita selalu bergumul. Kalau kita diminta, ya gak siap. Bagaimana aku jadi PKK? Bagaimana aku jadi pengurus? Masih banyak dosa aku. Ini penghujat, penganiaya, ganas. Dan apa yang layak didapatkannya? Dia tahu persis. Yang layak didapatkannya bukan menjadi pelayan Tuhan. Mati, binasa. Betul-betul kita sadar. Jadi dia tidak sedang bermain-main, dia tidak sedang ketika berkata hanya bermain kata di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa.
Tetapi teman-temanku, seorang yang sedemikian bobrok itu. Saya pakai kalimat seperti itu. Allah cari dan Allah terima. Allah berikan kesempatan. Saya rindu tadi seperti saya katakan tadi pagi. Kita tidak hanya berjuang bagi mereka, kita tentu bersyukur bagi mereka yang datang ke persekutuan kita. Ketika kita membuka warung persekutuan kita, lalu datang, "Salam kakak." Doakan secara serius di kampusmu. Tuhan sedang menggerakkan kita kepada orang-orang yang penghujat, penganiaya, orang-orang ganas di kampus kita. Mungkin bagi mereka, God of a second chance, kasih-Nya yang besar mencari pendosa terbesar. Wah, kasih-Nya yang besar. Teman-teman, Paulus tidak sedang retret ketika ditemui Tuhan. Tidak sedang mau mencari Tuhan atau tidak sedang mau mencari kebenaran. Dia sedang mau membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Tapi Yesus Kristus menjumpai Paulus. Dalam buku Paul and the Self, seorang pengarangnya menuliskan begini nih. Paul and the Self. Doc Chamberlain pengarangnya menggambarkan. Dia menggambarkan seperti satu peperangan, satu pertarungan. Ketika Paulus sedang bertarung dengan Tuhan. Bertarung dengan jemaat Tuhan. Maka mereka dia kejar Tuhan. Dan ketika dia jatuh, apa yang ada di bayangan Paulus? Ketika berjumpa dengan Tuhan, lawan yang dikejar-kejarnya itu. Dia akan dihabisin. Dia akan dihancurkan. Dia berikan gambaran situ. Kalau kamu lagi bertarung, betul-betul bertarung, taruhan hidup dan nyawa. Lalu lawanmu jatuh, apa yang akan kau lakukan sama dia? Kau peluk dia, kau akan habisin kesempatan menghabiskan dia. Tetapi Paulus tidak dihabiskan, kata Knox Chamberlain. Paulus tidak dihabiskan. Paulus dirangkul. Paulus diterima. Paulus diberi kesempatan. Itulah yang dia seringkan kemudian di 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan seorang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian dia simpulkan di ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Teman-teman, tidak hanya diselamatkan. Ajaib sekali. Saya pikir kalau kita mengkhotbahkan seperti anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, ketika anak bungsu sadar, dia berkata, orang di rumahku, hamba-hamba di rumahku itu makan dengan bebas, sementara aku di sini menderita karena makan. Dia pulang, apa yang diharapkannya? Diharapkan jadi anak? Enggak. Asal diterima aku jadi hamba. Tetapi kisah itu begitu ajaib kemudian. Sang bapa dari jauh menanti-nanti anaknya. Sang bapa lah yang lari, mencari, menyongsong anaknya. Saya enggak tahu. Anaknya kan kalau menurut ceritanya kan makan ini babi ya. Bau babi anaknya. Binatang yang najis pada waktu itu.
Tapi sang bapa memeluk dia di dalam kenajisannya. Ada satu gambaran buku. Pada waktu itu nggak lazim seorang yang sudah tua, seorang yang terhormat berlari-lari di dalam jubahnya. Tetapi ia lakukan itu. Bapa melakukan itu. Mencari anaknya yang bau babi itu. Dia song-song dan dia rangkul. Dijadikan anak. Paulus tidak hanya dilepaskan dari kebinasaan. Paulus diangkat. Wow, teman-teman, saya makin memahami pelayanan itu, teman-temanku, anugerah Allah. Maafkan kadang-kadang ini sebenarnya besok. Tapi gak tahan saya. Kalau kamu masih lihat pelayanan adalah tuntutan. Semoga gak ada satupun di sini pulang dengan, kenapa aku jadi ketua? Gak ada lagi yang lain. Allah menerima Paulus. Nanti kita lihat. Menjadi pelayannya. Dan Allah tunjukkan itu. Allah tunjukkan, memberi kesempatan kepada orang yang sedemikian bobrok. Allah menerima Paulus melalui penerimaan murid-murid Tuhan. Teman-teman, memang kita tidak punya waktu untuk membaca semua. Kalau teman-teman tahu, kalau kisah 9 itu, ketika kemudian Paulus buta, lalu dia dituntun pergi ke satu tempat, lalu kemudian ke satu rumah, lalu Tuhan ngomong kepada Ananias. Kalau teman-teman lihat mulai ayat 10 ya, kisah para rasul itu. Mulai ayat 10, Paulus minta kepadamu seorang murid Tuhan, Ananias. Hei Ananias, pergilah ke rumah itu. Di sana akan ada seorang yang buta. Lalu sapa dia, teguhkan dia. Lalu nanti Roh Kudus akan membuat dia menjadi melihat kembali. Apa kata Ananias? Tuhan? Bukankah dia pembunuh, penghujat? Dia ada di sini karena ada surat kuasa yang mau membunuh jemaat. Enggak mau Ananias. Tapi ajaib, Tuhan pakai Ananias. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Relasi yang baru. Ya, Paulus disapa dari seorang yang begitu ditakutin, penghujat. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada Paulus, maka Ananias memberikan kesempatan kepada Paulus, menyapa Paulus, seorang yang sangat ditakuti itu, saudaraku Saulus. Besok kembali kita akan melihat hal ini, bagaimana relasi-relasi di dalam kepengurusan. Tidak hanya sebatas. Kadang-kadang apa yang ini? Ketemu sama TI yang lain, ketemu sama ini. Gimana job desk-nya? Gimana tugasmu? Semua kita relasi tugas, teman-teman. Kita hanya diikat oleh relasi tugas. Itulah sebabnya kalau kita nggak cocok kemudian dalam rapat, dengan gampang kita ngomong, ya udah kalian kerjakan. Relasi tugas semua. Paulus, Ananias menerima Paulus. Saudaraku Saulus, saya rindu. Ini pesan awal. Saya nggak tahu. Saya dengar desas-desus. Ada dari fakultas ini di UI ini akan ada fakultas-fakultas. Mungkin dari POI ada wilayah ini, ada wilayah itu. Beranikah kita berkata, saudaraku, sesama pelayan di UI. Kita mungkin beda. Tapi engkau saudaraku. Ayo kita berjuang bersama. Wah, lebih lanjut. Saulus kemudian tinggal di beberapa hari bersama murid-murid di Damsik. Apa reaksi murid-murid? Ya awalnya takut.
Semua orang mendengar hal itu heran. Bukankah dia datang ke Yerusalem ini untuk membinasakan siapa saja yang menyebut nama Yesus? Tapi lihat, ketika kemudian orang-orang Yahudi bersekongkol mau membunuh Saulus, apa yang dilakukan para murid yang masih bingung itu? Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkan dia dari atas tembok dalam sebuah keranjang, lalu dikirim ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, ia coba menggabungkan diri kepada murid-murid. Apa reaksi murid? Takut. Mana mau bergabung sama orang yang ganas. Tapi kembali Tuhan pakai seorang yang bernama Barnabas. Barnabas, Allah menerima dia. Maka aku pun menerima dia. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas menghantar Saulus bahkan kepada para rasul. Dan kita lihat kemudian ayat 28. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem. Dan apa akibatnya? Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dan takut akan Tuhan. Dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja di kampus kita? Kalau kerjanya, maafkan saya, hanya soal di Penmaru kita pakai nasi kotak atau nasi bungkus. Itu kita bisa ribut. Aku maunya nasi bungkus. Kalau nasi kotak ya udah, sana kerjakan. Aku gak kirim orangku. Alah. Kiranya kita betul-betul belajar. Teman-temanku, Roh Kudus bekerja di dalam jemaat seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Lalu kemudian kita lihat Paulus, seperti saya katakan tadi, Paulus tidak dibinasakan, tapi dipanggil, dipercayakan menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Ia ditetapkan Tuhan. Namun firman Tuhan kepada, di situ saya kasih kurung karena Ananias ya. Pergilah sebab orang ini kata firman Tuhan, adalah alat pilihan Tuhan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bagaimana Paulus melihatnya? Paulus melihatnya ayat 1 Timotius 12. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ini anugerah, Ia menganggap aku setia. Nanti kita akan lihat apakah Paulus udah gak ada cacat setia. Paulus masih terus kelihatan bobroknya. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Kepada siapa dipercayakan? Kepada ini, kepada seorang penentang besar Injil yang kemudian diubahkan menjadi pemberita setia Injil. Kepada siapa? Mungkin kita pikir, oh itu kan latar belakang. Sesudah itu Paulus baik-baik aja, luar biasa, tidak pernah salah lagi. Tapi kembali kita lihat di sini. Anugerah Allah, bahkan saya mau katakan, Allah meresikokan diri untuk mempercayakan pelayanan kepada seorang yang dia tahu pasti akan gagal lagi. Saya nggak punya waktu teman-teman. Teman-teman lihat Matius 28, amanat agung itu ayat 16. Seperti apa sih keadaan murid-murid? Matius 28 ayat 16. Seperti apa keadaan murid-murid ketika diutus? Ragu. Ragu-ragu. Bukan orang yang gagal. Siap. Nah, ragu-ragu. Lalu ayat berikutnya kemudian mengatakan,
kepadaku telah diberikan segala otoritas di sorga dan di bumi. Perlu lu nggak yang ragu-ragu? Lihat ya, Kristus sudah memiliki pemegang otoritas di sorga dan di bumi. Di atas ragu-ragu. Itu kalau teman-teman PA-kan itu kontras banget. Seorang pemegang otoritas di sorga dan di bumi. Perlu nggak orang? Perlu nggak kita? Enggak. Kalaupun perlu, siapa yang dipanggil? Yang sigap-sigap lah. Siapa yang dipanggil? Yang ragu-ragu. Dan disitulah anugerah Allah. Kenapa saya katakan Allah merisikokan diri? Namun Paulus tetaplah seorang yang berisiko gagal dan berdosa. Ia melakukan satu kesalahan fatal. Ada banyak kesalahan, kita tidak akan mengupasnya. Apa yang kita kupas saat ini? Karena waktu saya tinggal 48 menit lagi. Jadi kita hanya akan bahas satu. Paulus, teman-temanku, tidak memberi kesempatan kedua kepada seorang yang bernama Markus. Kisahnya, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudari-saudara kita di setiap kota tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, tentu Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun Paulus dengan tegas berkata, nah ini keluar nih polisinya, sikap Paulus. Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Lalu kemudian timbul perselisihan tajam dan akhirnya terpisahlah. Inilah awal dari kemudian perpisahan tim Paulus dan Barnabas. Ini kadang-kadang Paulus ini emang kebangetan. Seorang yang murid yang pertama kali menerima Paulus. Siapa tadi yang menerima Paulus? Barnabas. Barnabaslah yang pertama kali menerima Paulus ketika di Yerusalem. Orang takut kepada dia. Mereka berpisah. Tentu itu semua terjadi dalam rencana dan anugerah Allah. Kenapa rupanya Markus? Betul, Markus pun pernah melakukan kesalahan fatal. Apa kesalahannya? Kemungkinan Yohanes atau Markus ini adalah anak seorang kaya, anak mami. Jadi Paulus dan kawan-kawannya pergi sampailah di Perga di Pamfilia. Lalu anak Markus ini mungkin gak enak pelayanan ini. Gak tahan dia. Baliklah dia ke rumah mamanya. Ke Yerusalem. Dia memang pernah meninggalkan pelayanan. Markus pernah melakukan dalam tanda kutip kesalahan fatal, keberdosaan. Ia tinggalkan, ia abaikan pelayanan karena tidak tahan. Dalam peristiwa ini betul-betul kita kembali mengungkapkan kegagalan Paulus. Dan seperti saya katakan tadi, itulah ajaib pekerjaannya. Itulah ajaib Allah di dalam rencananya. Allah tidak hanya selamatkan kita. Allah beranugerah, Allah percayakan, Allah libatkan kita. Sekalipun Allah tahu ada banyak risiko kegagalan. Sekalipun dia tahu kita masih akan berdosa lagi. Paulus lupa, dia yang sedemikian bobrok, Allah terima terlebih dahulu. Dia yang sedemikian bobrok, diterima oleh Barnabas. Dia yang sedemikian bobrok, telah terlebih dahulu diterima oleh Ananias dan murid-murid Tuhan pada waktu itu.
Saya bayangkan ya, gampang mungkin bagi kita sekarang gak bisa ngebayangin, gampang kali menerima Paulus. Bayangkan kalau ada saudaranya yang pernah diseret-seret sama Paulus. Lihat ya. Bayangkan kalau ada tetangganya, saudaranya atau bahkan dia pernah diseret-seret oleh Paulus. Apa bayangan kalian? Kita di UI di BINUS belum pernah kan ada saling menyeret. Makanya saya bingung. Kalau nggak ada pengampunan yang kalian lepas malam ini kepada teman-teman kalian. Kalau kalian nggak ambil inisiatif. Datang kepada yang bengal-bengal itu. Merendahkan diri. Jangan berkata, kan dia yang salah. Dia dong yang datang ke sini. Hari ini saya gampang kita membaca ini. Saya bayangkan ya. Kalau abangku pernah diseret sama Paulus. Lalu Paulus ngomong, ayo kita pelayanan bersama. Paling tidak ku ospek dulu dia. Benar ya? Ku kasih dulu pelajaran sama dia. Tapi saudaraku Saulus. Dan Paulus lupa. Dia yang sedemikian bobrok itu. Allah telah menerimanya. Saudara-saudara telah menerimanya. Melakukan keberdosaan yang fatal. Ia menghakimi dan tidak memberikan kesempatan kepada Markus. Tetapi disinilah kemudian Allah kita. Allah yang terus memberikan kesempatan. Tadi di video klip ada pertanyaan. Bagaimana reaksi Allah? Apakah Allah kecewa? Apa jawabannya? Tadi selesai video klipnya di situ ya. Teman-teman hati-hati untuk saya berkata, oh Allah tidak kecewa. Ada satu dalam bahasa Ibrani yang kemudian oleh perjanjian lama susah kali menerjemahkannya. Sering kali diterjemahkan gemas. Allah gemes. Bukan karena gemes, karena cute, gemes. No. Bukan. Allah gemes. Beberapa terjemahan baru, edisi 2, Allah geram. Susah menerjemahkannya. Kenapa? Bagian itu selalu menunjukkan Allah geram dalam murkanya setiap terhadap dosa. Tetapi seperti seorang bapa, kalian mungkin belum seperti seorang bapa. Kalau anakku ya, udah mau kutonjok dia. Udah mau kuhabisin dia. Tapi kemudian, itulah gemas. Saya rindu kita betul-betul menikmati malam ini. Dan kita tidak bermain-main. Teman-teman, satu hal yang sangat tepat menggambarkan sikap gemas Allah kepada anak-anaknya, kepada umatnya, kepada pelayannya yang terus jatuh dalam dosa adalah Ratapan 3 ayat sebentar saya baca. Ratapan 3 ayat 32 dan 33. Saya makin memahami akan betapa ajaib Allah itu. Mari kita baca Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. 1, 2, 3. Lihat, ia tindas. Karena dosa Allah adil, ia tindas. Tapi ia tidak rela hati. Ia sayangi engkau, ia rangkul engkau. Seperti seorang bapa yang betul-betul mendidik, mau menonjok anaknya. Tapi dia rangkul. Itulah sikap Allah akan dosa. Dan itu yang ditunjukkan kepada Paulus. Baik Paulus maupun Markus. Teman-teman, saya suka dengan satu judul buku. Grace is greater.
Grace, anugerah jauh lebih besar. Ada pengampunan, ada pemulihan bagi anak-anaknya, bagi pelayan-pelayannya. Kenapa saya tunjukkan bagi anak-anaknya daripada pelayan-pelayannya? Kalau kita mungkin saya duluankan pelayan-pelayannya, ada hal tuntutannya. Seperti Tuhan menuntut kita. Pelayan-pelayannya, tuntutan tugas. Tetapi bagi anak-anaknya, sebelum ia beranugerah kepadamu, sebelum ia mempercayakan pelayanan kepadamu, ia terlebih dahulu mengasihi engkau, mengangkat engkau menjadi anak-anaknya. Ekstrimnya, tapi jangan ekstrimkan ya. Enggak peduli kamu enggak berhasil, enggak peduli kamu gagal dalam pelayanan. Engkau tetap anakku. Wah, saya kiranya mari kita melayanan di kampus kita di UI, di BINUS dengan satu kelegaan seperti ini. Seperti Yesus ketika memulai pelayanannya, ada satu pernyataan. Kenapa Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis, dan apa ungkapannya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentu kita tidak bisa samakan, Yesus tidak mungkin gagal. Tapi bagi kita pernyataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika kita mengambil posisi Kristus bagi kita, teman-temanku, enggak tergantung pelayananmu. Enggak tergantung pencapaianmu. Enggak tergantung engkau gagal atau tidak. Engkau tetap anak-anaknya yang dikasihi. Amin. Maka mari kita kerjakan bagian kita. Wah, ini menunjukkan kepada kita, Tuhan betul-betul memanggil dan mau memakai setiap kita yang rapuh, yang tidak sempurna, pernah gagal, ada risiko akan gagal lagi untuk menggenapkan rencananya yang mulia. Kalau soal gagal-gagal ini, saya paling senang sebenarnya membawa Petrus. Lebih relate sama saya. Yang suka banget janji sama Tuhan. Tuhan, aku akan bekerja. Tapi secepat itu juga. Aduh, susah Tuhan. Tapi gak apa-apa, Paulus juga begitu. Anugerah masing-masing punya. Teman-teman kita lihat, ada anugerah Allah, ada pengampunan, ada pemulihan. Markus diubahkan. Ia betul pernah melakukan satu kesalahan fatal, meninggalkan pelayanan. Ia diberi kesempatan kedua oleh Allah untuk melayani dan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Nanti kita akan lihat kenapa saya berikan kemudian luar biasa. Seorang yang pernah meninggalkan pelayanan, Tuhan berikan kesempatan kedua. Dan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Paulus pun menyadari kesalahannya. Paulus pun menyadari, aku berdosa, aku gagal. Hidup dalam pertobatan. Bahkan kemudian di akhir hidupnya, Paulus bersyukur dan melihat Markus penting bagi pelayananku. Terpuji Tuhan, ajaib Tuhan. Ia pulihkan Markus, ia berikan kesempatan kedua. Bahkan ia juga berikan kesempatan pertobatan kepada Paulus. Yang kalau judulnya kan a second. Saya nggak tahu udah keberapa ke kita. Udah berapa ke kita? Hanya ke second? Hari ini aja ya. Bertahan di dalam ibadah ini aja susahnya minta ampun kok. Saya nggak sedang nyindir loh yang agak-agak gini. Silakan nikmati kelemahan badanmu. Tapi bolehlah colek-colek temanmu sampingmu. Emang enak di mimbar itu begini. Di mimbar itu saya sangat mengetahui respon orang. Ada yang membuat saya makin semangat ketika anggukannya itu stabil. Oh, dia sangat memahami apa yang saya katakan. Tapi ada, ini saya kan orang fisika banget ya. Kecepatannya lambat. Tiba-tiba kecepatannya makin melambat. Sampai kemudian ada satu titik nadir. Lalu gini-gini.
Nah itu saya sangat tahu di sini. Jadi nikmatilah, gak apa-apa. Tapi mari kita saling mengingatkan. Nah Paulus menyadari kesalahannya. Mari kita lihat teman-temanku. Di dalam Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus. Ini surat Paulus. Temanku sepenjara dan dari Markus. Seorang yang pernah ditolak. Betul-betul ditolak oleh Paulus. Kemenakan Barnabas. Apa kesaksian Paulus bagi Markus? Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila datang kepadamu. Lalu kemudian. Salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus. Dan dari Markus teman-teman sekerjaku. Dan yang paling akhir adalah di akhir kehidupannya. Ketika semua orang meninggalkan dia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas adalah kemudian penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Hanya Lukas yang tinggal kepadaku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Di akhir dari pelayanannya, Paulus pun bertobat. Dan ia berikan kesempatan kembali kepada Markus. Dan tahukah kenapa saya katakan dia luar biasa? Kesempatan-kesempatan itu. Siapakah penulis Injil Markus? Ya enggak bagus pertanyaannya. Seharusnya susah juga karena namanya ya. Oke, enggak apa-apa lah. Siapakah penulis Injil Markus? Dan dia adalah Yohanes Markus yang pernah ditolak, pernah melakukan kesalahan fatal, pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kedua kepadanya. Saya masuk kemudian kepada refleksi yang cukup panjang. Saudaraku, dalam perjalanan iman kita, di dalam menekuni panggilan pelayanan kita, seringkali ada kalanya kita lupa betapa tidak layaknya kita dan betapa besar belas kasihan Allah kepada kita. Saya rindu tema ini. Is it worth it? Keberhargaanmu bukan karena kamu layak. Bobrok. Bahkan Allah sudah terima pun makin menunjukkan kebobrokannya. Ada risiko gagal. Bagi Paulus, sikap itu seringkali kemudian sikap itu kita ekspresikan kepada orang lain. Betapa hati kita begitu keras untuk menerima orang-orang yang kita anggap juga mengabaikan pelayanan. Betapa keras hati kita bagi orang-orang yang kita pikir tidak sejalan dengan kita. Betapa keras hati kita bagi orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Betapa keras kita memberikan, tidak mau menerima. Bahkan adik-adik kelompok kecil kita yang kita pikir tidak layak. Begitu sulit untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Sekalipun sebenarnya kita sama bobroknya. Dan berulang kali menerima kesempatan penerimaan dari Allah. Mungkin perlu kita terus menyadari seperti Paulus. Paulus makin terus menyadari dirinya pendosa terbesar. Teman-teman, ini bukan main-main ketika Paulus ngomong, aku pendosa terbesar. Ini dia akui sampai di surat terakhirnya. Lihat ya. Sampai surat terakhirnya ia mengakui, aku pendosa terbesar. Aku tidak pernah layak. Besok saya akan katakan, aku tidak pernah siap. Tapi anugerah Allah mempercayakan kepada aku. Mari kita lihat teman-teman. Di awal masa pelayanannya kira-kira tahun 49. Ketika kerasulannya diragukan. Lalu ia sangat kokoh berkata. Aku sama dengan rasul-rasul yang lain. Oleh kehendak Allah aku menerima pelayanan ini. Firman yang kuberitakan adalah penyataan Allah kepadaku di Galatia. Kira-kira 6 tahun kemudian. Ia menyebut dirinya di surat Korintus. Yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Lihat ya eskalasinya. Awalnya aku sama dengan rasul-rasul.
6 tahun kemudian, aku paling hina di antara semua rasul. Bahkan aku tidak layak disebut rasul. 5 tahun kemudian, dalam suratnya di Efesus, ia menyebut dirinya yang paling hina di antara segala orang kudus yang telah dibenarkan, dikuduskan oleh Allah. Dan kira-kira 4 tahun kemudian, dalam suratnya yang terakhir, Paulus menyebutkan dirinya sebagai yang paling berdosa di antara yang paling berdosa. Is it worth it? Engkau berharga. Bukan karena engkau udah beres. Karena engkau udah sempurna. Semata-mata anugerah Allah. Semakin bertumbuh pengenalan kita akan Allah, kiranya semakin kita menyadari keberdosaan kita, semakin kita menyadari ketidaklayakan kita, dan semakin kita menyadari kebutuhan yang amat besar akan belas kasihan dan anugerah Allah. Hanya itu yang membuat saya berharga. Hanya itu yang membuat apa yang saya kerjakan itu berharga. Teman-teman, betul-betul mari kita sadari ini. Sering sekali kita melakukan satu pendisiplinan atau satu penghakiman, satu pernyataan keberdosaan kepada orang lain. Dan tidak pernah kita nyatakan kepada diri kita. Timothy Keller mengatakan, dosa akan bertumbuh ketika kita berpikir kita layak. Tetapi kesalehan akan bertumbuh ketika kita mengingat kita berhutang kepada Allah. Kalau dulu jadi pelayan mimbar MC, tangan kita kan suka dingin ya. Kenapa? Walaupun ini, takut gitu ya. Takut gak ngasih yang terbaik gitu alasannya. Enggak takut dinilai orang, bener ya. Nanti gimana kalau salah. Tapi saya ini, dulu saya pemalu teman-teman. Walaupun gak ada yang percaya kalau saya berkatakan saya pemalu. Benar, nanti ada ceritanya waktu kita habis tuh. Saya pemalu. Tapi saat ini seringkali kemudian merasa gak ada malunya. Aku layak berdiri di sini. Aku layak berdiri di sini. Wah, teman-teman, mari kita sadari sesungguhnya keadaan kita. Saya mengutip buku apa yang dituliskan Sen Senjaya. Kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi apa yang ada di pikiran kita. Engkau berdosa. Tetapi ajaibnya kita dikasihi dan diterima oleh Kristus. Jauh melebihi ekspektasi kita. Seharusnya apa yang diungkapkan di Kisah Para Rasul. Seringkali kata Yunani tidak bisa diterjemahkan. Apa kata nisomai itu? Ketika Pak Petrus memberitakan Injil kepada mereka. Kamu telah menyalibkan Kristus yang telah diserahkan untukmu. Ia telah mati untukmu. Satu sisi hati mereka tersayat. Aku berdosa, aku telah menyalibkan Kristus. Tetapi kemudian terjemahan lain mengatakan, aku terharu. Ajaib engkau anugerah Allah. Engkau mati bagiku yang telah menyalibkan engkau. Mari kita terus punya kesadaran itu. Kita semua pendosa besar. Namun kasihnya yang besar mencari pendosa besar seperti kita. Hanya karena Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Itulah sebabnya kita masih ada di sini. Kita kan suka maunya hitung-hitungan sama Allah kalau kita ada mau kepada Tuhan. Kalau Tuhan kira-kira bilang gini nih, oke, gua beli. Ayo kita hitung-hitungan. Apa yang layak kita terima hari ini?
Kita kan suka menuntut. Bukankah saya sudah melakukan ini Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan ini Tuhan? Mengapa ini yang terjadi? Kalau Tuhan bilang, oke, mari kita hitung-hitungan menurut apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang engkau akan dapat, Dio? Kehancuran. Kiranya ini menjadi apa yang diungkapkan oleh John Piper ini. Teman-temanku, we are unworthy of Christ. Sama sekali kita tidak layak bagi Kristus. Tetapi we have a great word. Kita begitu berharga. Karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita di kayu salib itu. Boleh kali terus menyadari ini. Aku bobrok, tapi ajaib. Allah membuat aku begitu berharga. Itu ditunjukkannya di atas kayu salib. Saya masuk kepada refleksi kedua kemudian. Mengapa kemudian kita masuk kepada sini teman-temanku? Mengapa Paulus sampai kepada kesadaran? Bahkan di surat 1 Timotius itu satu surat sebelum surat 2 Timotius. Lalu dia menuliskan. Ada yang mengatakan Titus dulu baru 2 Timotius. Tapi kita nggak usah memikirkan itu. Mengapa Paulus sampai kepada kesadaran akulah yang paling berdosa. Dan Paulus terus masuk dalam satu kesadaran. Dua hal atau dua kesadaran yang terus dimilikinya. Teman-teman, dosa begitu serius. Dosa mendatangkan murka Allah. Itulah sebabnya Allah begitu geram. Maafkan saya, yang sudah merencanakan mengundang saya KKR, kalau mau membatalkan gak apa-apa. Karena saya KKR gak pernah saya akan berkata, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih. Saya ngomong, Allah murka. Allah serius terhadap dosa. Arthur Pink menuliskan dalam bukunya The Attributes of God. Murka Allah adalah kesempurnaan karakter ilahi yang harus kita renungkan berulang-ulang. Dan Packer dalam bukunya Knowing God mengatakan, jika kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia dan dikenal olehnya, kita harus memohon kepadanya untuk mengajar kita di sini, di bumi ini dan saat ini untuk memandang realitas murkanya secara tepat. Kenapa Paulus mengungkapkan, aku paling berdosa. Tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Untuk itulah Yesus Kristus datang. Supaya membuktikan betapa besar kesabaran Allah. Betapa besar kemurahan Allah. Lalu itu yang membuat dia kemudian berani datang. Berani mengakui keberdosaannya. Tetapi berani menghadap takhta anugerah Allah. Relasi yang hidup dengan Allah. Justru relasi yang ditandai ketika murka Allah. Kita berani datang mengakuinya. Tetapi kita tetap datang kepadanya dengan mengingat kasihnya yang besar. Teman-temanku, mungkin kita ngomong, apakah Paulus main-main ketika ditulisnya mengatakan aku paling berdosa? Apakah itu pengalaman sebelumnya? No. Dia betul-betul sadar keberdosaannya. Tetapi ia sadar anugerah Allah. Maka kekristenan menjadi seorang pelayan Tuhan bukan berarti ketiadaan dosa atau tidak akan pernah gagal lagi. Bukan ketiadaan dosa, melainkan duka cita atas dosa yang membedakan anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan dengan orang-orang dengan pengakuan iman yang kosong, yang hanya menyatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Bukan ketiadaan dosa. Atau seorang yang berkata, kekristenan bukan tentang tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi ketekunan bertobat. Baru-baru ini saya betul-betul menyadari
sedang merenungkan Mazmur 38. Dan di Mazmur 38 ini betapa mengerikan konsekuensi akibat dosa. Lalu sampai kemudian kepada Mazmur 38, pemazmur benar-benar tidak berdaya akan dosa. Tetapi aku ini seperti seorang yang tidak dapat mendengar, seperti orang yang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Aku tidak sanggup melawan dosa. Teriakan pemazmur ini mungkin sama seperti seperti Paulus di dalam Roma, dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi terpuji Tuhan, bagian itu tidak berakhir di situ. Ayat 25 kemudian, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memang, saudaraku, tidak berdaya di hadapan dosa. Kalau kita lihat Mazmur 38 ini, bagian ini kemudian dikutip juga oleh Yesaya di dalam Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita. Kita memang tidak berdaya oleh dosa, tetapi di dalam anugerahnya Allah betul-betul pernah seperti tidak berdaya di hadapan para pengadil-pengadilnya. Ia tidak berdaya di hadapan para pengadilnya. Hamba Tuhan yang menderita. Teman-teman, memahami ini dalam salah satu tafsiran kemudian. Understanding the agony. Understanding bagaimana pemazmur melihat apa yang terjadi dengan hamba yang menderita ini. Membantu kita memahami betapa besarnya kasih yang mengirimkan dia ke kayu salib. Kita memahami kayu salib betul-betul menjadi keseriusan murka Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi kayu salib juga menunjukkan kepada kita kasih Allah yang tidak terukur. Hari ini memang setiap kali saya membawakan KKR, tidak pernah hanya bicara kasih Allah yang besar. Thomas Watson menuliskan begini. Sampai dosa engkau rasakan begitu pahit, barulah Yesus Kristus itu begitu manis bagi kita. Kiranya kita gak seperti yang diungkapkan C.S. Lewis. C.S. Lewis dikatakan Tuhan seringkali pakai megafon menyadarkan kita akan dosa kita di dalam penderitaan. Kiranya kita hidup di dalam penyelidikan hati kita. Dosa begitu serius, tapi kita berani menghadap Dia. Karena anugerah yang begitu ajaib. Mengutip C.S. Lewis itu, saya pikir kadang-kadang ada gunanya juga kayaknya dihajar Tuhan dikit. Kenapa teman-temanku? Mari kita masuk dalam betul-betul satu perenungan pada malam hari ini. Apakah yang sering kita tangisi? Akibat dosa atau dosa itu sendiri? Engkau hancur hati karena aku berdosa, aku kembali mendukakan hati Allah. Tak tahu akibat dosa lah yang engkau tangisi. Yang engkau tangisi nyonteknya atau kalau ketangkep. Kita kan baru sebut dosa kalau ketangkep. Saya betul-betul loh, saya pernah menggugat Tuhan. Saya juga pernah belajar menyontek. Tapi karena belum pengalaman, gemeteran.
baru belajar nyontek, baru belajar mau buka, belum saya lihat, udah ketangkep. Lalu saya protes kepada Tuhan. Tuhan, lihat mereka. Mungkin seumur dia kuliah, dia nyontek terus. Kenapa enggak Tuhan tangkap? Kenapa aku? Baru juga digini. Udah ketangkep. Teman-teman di situ. Kita menangisi sebenarnya seringkali bukan dosa kita. Kita hancur hati bukan karena dosa kita. Kita hancur hati karena akibat dosa kita. Maka alumni-alumni bangun relasi yang have fun di kantor gak apa-apa. Sejauh gak ganggu keluarga. Sejauh gak ada akibatnya. Bahkan lebih dalam lagi. Mari kita masuk apa yang kita sebut dosa. Hari ini saya rindu dosa, betul. Dosa adalah seringkali apa yang kita ekspresikan. Ngerti maksudnya ya? Entah ngomong kita, walaupun kadang-kadang perkataan pun ada yang kemudian perkataan yang sudah kita apa istilahnya? Membuat udah halus sekali, udah bukan dosa itu. Benar ya? Walaupun Yakobus mengatakan, bagaimana dari mulut yang sama, ini para pelayan mimbar nih hati-hati nih. Bagaimana dari mulut yang sama keluar pujian kepada Tuhan dan dari mulut yang sama keluar kata-kata sialan. Keluar kata-kata binatang dengan segala diferensiasinya, turunannya. Ngerti ya turunannya? Memang gak ngomong tapi jerit. Bagi kita itu halus, udah gak masalah. Perkataan. Mungkin juga perbuatan kita. Tapi ada yang jauh lebih serius. Ada yang jauh lebih serius. Sikap hati kita. Kita mungkin bisa mengerjakan semua job desk kita di kepengurusan. Tetapi hatimu bukan di situ. Teman-teman, yuk mari kita baca ini. 1, 2, 3. Tahu maksudnya perbuatan baik? Secara perbuatan itu baik. Tapi dosa harus masuk kepada sampai motif mengapa kamu melakukannya. Secara job desk beres. Beres. Tapi kau kerjakan dengan mari kita masuk serius. Ini ungkapan-ungkapan saya. Memang gak enak. Teman-teman, kalau saya punya IG loh ya. Kalau kalian ini saya pasti repost. Walaupun betul saya beda dengan orang-orang yang kutipannya agak bagus-bagus. Kutipan saya memang gak bagus dan kadang-kadang nyelekit. Mari kita baca lagi ini. 1, 2, 3. Kenapa kita datang kepada Tuhan mengaku dosa? Seringkali hanya sangat gak mau menanggung akibat dosa. Benar? Kita datang mengaku dosa kepada Tuhan. Kita boleh tersungkur di hadapan Tuhan. Hanya gak mau nanggung akibat dosa. Pengakuan dosa kita kiranya kehancuran hati di hadapan Tuhan. Yesaya yang sering kalian pakai, kita pakai untuk pengutusan, benar ya? Pengutusan itu apa? Ini aku, utuslah aku. Apa yang dilakukan Yesaya? Ketika dia berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang beranugerah itu, apa yang dia katakan? Binasa aku najis bibir, aku hidup di tengah najis bibir. Teman-teman, aku sampai di sini, sampai merenungkan itu,
Tuhan sedang datang loh kepada Yesaya. Dia tidak sedang dihukum dosanya. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak? Yesaya datang, Allah datang ke Yesaya mau dipanggil sebagai pelayan Tuhan. Dia tidak sedang dibongkar dosanya. Dia tidak sedang dihukum, didisiplinkan. Tetapi berjumpa dengan Allah yang kudus. Berjumpa dengan Allah yang beranugerah itu. Reaksi satu-satunya, aku binasa, aku berdosa. Kiranya kita pengakuan dosa kita karena kehancuran hati kita. Bagaimana mungkin aku melakukan itu kepada Allahku yang habis-habisan beranugerah kepadaku? Bukan karena mau menghilangkan akibat dosa. Kiranya kita seperti Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan itu kepada Allah yang telah habis-habisan mengasihi aku? Saudaraku, hai para pelayan, para pengurus, koordinator, TI, level tertinggi, di PO, di bawah Tuhan Yesus. Dalam hal apa saja engkau menganggap remeh dosa. Masihkah aku berduka cita? Jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam, dan penuh penyesalan karena dosa. Karena engkau berjumpa dengan Allah yang beranugerah itu. Allah yang terus memberikan kesempatan kepadamu. Kiranya malam ini kita akhiri kemudian. Selidiki aku, ya Tuhan. Selidiki aku, ya Tuhan. Dan jika Tuhan singkapkan dalam anugerah Allah, seperti Mazmur, nyatakan di hadapan Tuhan, ya, aku mengaku kesalahanku, ya Tuhan. Aku cemas karena dosaku, hatiku hancur karena dosaku. Apa yang memberi keberanian kepada kita? Grace is greater. Ada anugerah Allah yang besar bagi manusia berdosa. Saudaraku, tidak ada dosa yang sedemikian kecil, sedemikian remeh yang dapat diselesaikan di luar anugerah Allah. Saya juga dulu ngomongnya tajam banget, maksudnya makinya tajam banget. Saya mohon di hadapan Allah, anugerah Allah cukup untuk membereskan mulutku. Tidak ada dosa yang begitu remeh yang dapat kamu selesaikan di luar anugerah Allah. Tetapi tidak ada dosa yang sedemikian hebat, sedemikian besar. Tidak ada kegagalan yang sedemikian besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Maka lakukan itu kepada orang lain. Lakukan itu kepada akak kamu yang jatuh dalam dosa. Lakukan itu kepada sesama pengurus yang jatuh dalam dosa. Terima dia sebagaimana Allah menerimanya. Jika salib Kristus adalah anugerah Allah yang menyelamatkan, apa yang tidak mungkin? Kan kita nggak mungkin sebenarnya bisa selamat. Maka adik-adikku, tidak ada kejatuhan, tidak ada belenggu dosa yang kau anggap remeh atau yang sebegitu serius. Tidak ada kekecewaan, tidak ada luka di dalam relasi yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah yang bersumber dari salib Kristus. Saya kutip dari buku Grace is Greater. Grace, anugerah Allah, jauh lebih mengampuni daripada kesalahan Anda. Jauh lebih indah daripada kerusakan Anda. Jauh lebih memulihkan daripada penyesalan Anda. Jauh lebih menyembuhkan daripada luka Anda. Jauh lebih membebaskan dari kepahitan Anda. Jauh lebih hebat daripada balas dendam Anda. Jauh lebih menyelesaikan daripada kebencian Anda. Jauh lebih menenangkan daripada kekecewaan Anda. Jauh lebih kuat daripada kelemahan Anda. Jauh lebih berpengharapan daripada ketidakberdayaan Anda. Hari ini saya enggak berpanjang-panjang di dalam KKR, teman-temanku. Mari datang di hadapan Tuhan.
Adakah belenggu dosa? Baik yang kau anggap remeh maupun yang kau serius. Adakah luka? Adakah relasi-relasi yang belum terampuni? Adakah dosa yang membuat teman-teman begitu frustrasi? Mari menghadap takhta anugerah, mengalami kasih Kristus yang memulihkan. Saya undang teman-teman pemusik untuk datang ke depan. Dan mari kita semua menghadap Tuhan. Mari kita renungkan slide ini. Mari kita lihat slide ini. Dan kiranya di hadapan Allah, adakah belenggu dosa? Dosa tidak hanya berbicara tentang perbuatan dosa, tetapi sikap hatimu di hadapan Allah. Adakah hal-hal yang tidak bisa pernah kamu lepaskan? Kau genggam begitu hebat, dan justru engkau longgar memegang Allah. Adakah luka, kekecewaan di dalam kepengurusan, kekecewaan di dalam relasi-relasi? Dengan lembut, teman-teman akan bernyanyi kepada kita, dan mari menghadap Tuhan. Jika memungkinkan, engkau datang di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Hanya jika memungkinkan. Jika engkau mau, Roh Kudus menggerakkanmu, berlututlah di depan kursi ini. Mari menghadap Tuhan dan nyatakan kepada Tuhan. Jika Roh Kudus menolongmu untuk memeriksamu saat ini, nyatakan sebagai satu simbol engkau tersungkur di hadapan Tuhan, berduka di hadapan Tuhan, di dalam seluruh kerapuhanmu, dalam seluruh keberdosaanmu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Seperti Paulus, ia mengakui, aku pendosa terbesar. Aku pendosa terbesar, tetapi kasih Allah, anugerah Allah jauh lebih besar. Kiranya sebelum engkau melanjutkan pelayananmu, engkau alami pemulihan, engkau alami pemulihan malam ini. Tidak ada satu belenggu dosa yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah yang ajaib itu. Nyatakanlah di hadapan Allah. Ini aku Tuhan, selidiki aku. Akui kehancuran hatimu. Berulang kali aku mendukakan Engkau Tuhan. Berulang kali Engkau merangkul dan memeluk aku. Jika ada teman-temanku di dalam relasi dengan jemaat, dengan sesama pengurus, dengan adik-adik kakakmu, atau mungkin bagi dalam keluarga, yang engkau berkata, "Tidak mungkin aku memberi kesempatan." Kiranya malam ini, jika Roh Kudus menyentuh hatimu, akui di hadapan Tuhan. Datang kepadanya, Tuhan, aku tak berdaya, tetapi Engkau telah selesaikan bagiku di atas kayu salib. Aku mau mengalami pemulihan relasi.
aku mau mengalami pemulihan relasi. Nyatakan di hadapan Tuhan, teman-teman, apapun sikap hatimu di dalam kepengurusan. Akui keberhargaan pelayanan kita bukan karena kelayakan kita, tetapi di dalam kehancuran hati Allah melayakkan kita. Kita berharga karena salib Kristus hidup. Semua kesalahanku, aku cemas karena dosaku, tetapi ajaib anugerah Allah, aku yang sebobrok ini dirangkul oleh Allah. Kiranya anugerah Allah yang ajaib itu menolong aku ya Tuhan, menolong kami ya Tuhan, untuk melangkah di dalam anugerah Allah, hidup di dalam pertobatan demi pertobatan, hidup di dalam pertumbuhan demi pertumbuhan, hidup di dalam kerinduan menanggalkan manusia lama. Dan kiranya beranugerah Tuhan mengenakan manusia baru kepada kami. Di dalam anugerah Allah kami mengalami, menerima kesempatan-kesempatan kasih anugerah Allah. Maka ajar kami ya Tuhan untuk juga menyatakannya kepada saudara-saudara kami, secara khusus di dalam kepengurusan kami, teman-teman pengurus, kepada jemaat yang kami layani, kepada adik-adik kelompok kecil kami, kepada orang-orang terdekat kami, atau siapapun yang telah melukai hati kami. Kiranya Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan memulihkan, merestorasi kamu, mengokohkan kamu di dalam kerinduanmu untuk melayani Tuhan, untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon pengampunan, dan di dalam nama Yesus kami menerima anugerah pengampunan yang begitu ajaib itu. Amin. Teman-teman, mari kita meresponi apa yang boleh disampaikan Bang Niko. Kita kembali menaikkan lagu ini, mengenal Dia, diubahkan dan hidup bagi Dia.
yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Teman-teman, kiranya pada malam hari ini kasih setia Allah terus menyertai pekerjaan pelayanan kita. Kiranya pengenalan akan Engkau ya Tuhan, Allah yang setia itu, menumbuhkan hati kami, memberikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kasih karunia-Mu. Mari teman-teman dengan berdiri, aku mengajak kita untuk menyanyikan lagu tema kita. Mari hidup dalam kesetiaan bagi pekerjaan Injil di kampus kita. Mari menyanyikan ini sebagai doa kita saat kita menerima kasih karunia Allah. Find us faithful. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan dari Roma 2 ayat 4. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah
ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kiranya kita ditemukan setia karena kita terus bertekun hidup dalam pertobatan demi pertobatan. Dan mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terus menerima kesempatan demi kesempatan, pengampunan demi pengampunan, anugerah demi anugerah, dan itu menuntun kami ya Tuhan kepada kehidupan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Es importante.